Teman-teman di Indonesia, saya sekarang sedang ada di Vietnam. Tidak lebih dari 24 jam yang lalu, Presiden Trump mengumumkan diberlakukannya tarif tambahan, reciprocal tarif pada banyak negara, termasuk tentu saja kepada Indonesia. Vietnam mendapat tambahan tarif yang besar sekali, 46%. Indonesia dapat bagian 32%. Malaysia cuma dapat 24%. Singapura bahkan cuma dapat 10%. Makanya tidak heran kalau Singapura bilang, saya nggak mau balas, gitu. Ya tentu saja dia nggak mau balas karena dia dapat tambahan tarifnya relatif lebih kecil dibandingkan negara-negara yang lain. Bahkan itu yang baseline-nya itu yang paling rendah. Nah, hal-hal begini tentu saja menyulitkan posisi kita. Menyulitkan posisi Indonesia dalam kesepakatan perdagangan internasional menyikapi kebijakan Trump. Bagaimana sebaiknya kita menyikapi hal ini? Kita bisa melihat dari aspek pemerintah, tapi juga sebagai kawannya eksportir, saya ingin menempatkan konteks ini dalam konteksnya eksportir. Bagaimana sebaiknya ekspornya Indonesia? Bagaimana sikap dari eksportir Indonesia? Kebijakan Trump memicu komentar, reaksi yang sangat besar dari banyak negara, Kanada, Meksiko, Australia, Eropa, yang semuanya adalah teman-temannya Amerika Serikat, memberi reaksi yang relatif keras kepada tambahan biaya masuk yang dikenakan. Tentu saja kita sebagai bagian dari dunia tidak bisa lepas dari kegaduhan ekonomi yang sekarang sedang terbentuk. Harga saham pada umumnya lagi crash, lagi turun, ada juga sebagian yang masih tetap naik, mix ya, tetapi ini bisa menciptakan sesuatu karena dengan pemberlakuan biaya masuk tambahan di Amerika Serikat, tentu saja membuat produk-produk yang diperdagangkan ke Amerika Serikat bisa jadi akan menurun, bisa jadi akan mengecil, terjadi kontraksi perdagangan internasional khususnya dengan Amerika Serikat, dan itu tentu saja memberi dampak negatif kepada pasar, apalagi buat perusahaan-perusahaan besar. Nah, yang selama ini melihat dunia itu sebagai pasarnya, dan ini tentu saja akan membuat perusahaan-perusahaan itu menjadi berkurang optimismenya, bahkan sebagian bisa jadi agak pesimis. Tidak heran kalau kita lihat saham dari perusahaan-perusahaan besar harganya pada turun drastis karena melihat masa depan ekonomi dunia akan menghadapi sesuatu yang bisa jadi menurun berkelanjutan. Bahkan ada yang mengatakan bisa jadi resesi nih kalau sampai ini membuat kontraksinya menular ke banyak negara. Yang pertama memang bisa jadi ini perdagangan internasional dengan Amerika turun ya, dan itu tentu saja sebenarnya tergantung kita melihatnya. Kalau dilihat dari kacamata Amerika, perdagangan internasional yang turun itu kan membuat net ekspornya Amerika Serikat menjadi lebih baik. Nah, GDP-nya Amerika Serikat bisa meningkat tuh gara-gara itu, karena ekspor dikurangi impornya akan menjadi makin positif. Tetapi kan GDP tidak hanya digerakkan oleh perdagangan internasional, tidak hanya dari ekspor dikurangi impor, tapi juga dari investasi. Investasi yang selama ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Amerika ke berbagai negara, itu diharapkan paling nggak oleh Trump untuk kembali ke Amerika Serikat. Nah, ini buat Amerika Serikat kembali memberi nilai positif lagi tuh. Ada investasi yang diharapkan paling nggak ya akan muncul lagi di Amerika Serikat. Bagaimana dengan konsumsi rumah tangga? Nah, ini akan terkoreksi karena begitu harga produk-produk dari luar negeri makin mahal karena pengenaan tarif yang lebih besar ini, maka tentu saja akan membuat harga jual produk-produk luar negeri di Amerika Serikat meningkat. Konsumsi rumah tangga bisa jadi terkoreksi. Tapi terkoreksinya bisa jadi hanya dari sisi volumenya, ekspenditurnya, pengeluaran rumah tangga dari rakyat Amerika Serikat bisa jadi tetap sama tuh ya. Atau paling nggak inilah ya ada yang turun, ada yang naik, bisa jadi menjadi normal aja gitu ya. Bagaimana dengan government spending, belanja negara Amerika Serikat? Selama ini kita lihat melalui DOGE gitu ya, melalui program-program yang dipimpin oleh Elon Musk, dilakukan efisiensi besar-besaran. Efisiensi besar-besaran dilakukan
untuk terutama pengeluaran-pengeluaran yang ke luar negeri. USAID yang selama ini menghabiskan banyak anggaran dikurangi pengeluarannya, pengeluaran untuk perang, untuk NATO dan sebagainya juga akan dikoreksi. Pengeluaran Amerika Serikat berkurang, tetapi jangan lupa sebagai sebuah negara, Amerika Serikat tentu saja juga kepengen ekonominya tumbuh kan. Dugaan saya efisiensi yang dilakukan dengan mengurangi biaya-biaya yang dianggap tidak penting itu akan digunakan untuk ke dalam negeri. Di dalam negeri akan dipakai, bisa jadi tetap dibagikan kepada rakyatnya. Selama ini kita kenal memberi subsidi kepada rakyatnya, bisa jadi akan terus dilakukan. Atau dia membangun infrastruktur di dalam negerinya Amerika Serikat. Kalau lihat bagaimana pada saat mengumumkan kenaikan tarif, reciprocal tarif tadi, menambahkan reciprocal tarif tadi, Presiden Trump ngajak itu ada pekerja dari perusahaan mobil begitu ya. Dugaan saya Presiden Amerika Serikat akan memberi insentif itu kepada industri mobil, industri chip, industri yang pada dasarnya berteknologi tinggi akan diberi kerojokan anggaran itu oleh pemerintah untuk menghidupkan investasi tadi. Nah, kalau ini yang terjadi sebenarnya dari sisi government spending mau pindah lokasi aja. Kalau tadinya dipakai untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang di luar negeri, sekarang lebih banyak dipakai di dalam negeri. Bisa jadi belanja pemerintah Amerika Serikat akan tetap saja gitu ya. Ya memang selama ini ada belanja yang dibiayai oleh hutang gitu ya, dengan cetak duit gitu ya. Nah itu kan sebenarnya juga ada plus dikurangi minus lagi ya, terkoreksi lah. Tetapi dengan sekarang dia mengurangi anggaran yang dianggap tidak perlu dan kemudian dialokasikan dalam negeri, maka government spendingnya menjadi lebih sehat. Jadi secara keseluruhan kalau dilihat dari komponen dari GDP Amerika Serikat, dari aspek government spending, dari consumer expenditure, dari aspek net export, dan kemudian dari investment. Nah, dugaan saya tahun 2025 ini pemerintah Amerika Serikat akan tetap bisa mengusahakan menjaga pertumbuhan ekonominya. Bahkan bisa jadi akan malah meningkat tuh GDP Amerika Serikat. Ya kita lihat saja nanti karena ini menimbulkan reaksi yang sangat besar. Saya minum kopi dulu ya, Kopinya rasanya aneh ya, karena kopi campur garam, campur lada. Agak aneh rasanya. Dan situasi seperti itu ya sekarang dihadapi oleh banyak pemimpin negara di dunia, banyak pemimpin perusahaan-perusahaan besar di dunia juga sedang seperti minum kopi asin campur lada begini. Tapi jangan bingung dulu ya. Saya minum ini sebenarnya karena terpengaruh beberapa jam setelah Trump mengumumkan penambahan tarif, reciprocal tarifnya tadi. Saya bertemu dengan salah satu dosen lah, profesor di salah satu perguruan tinggi di Vietnam, dan kemudian pada saat itu saya pesan kopi pakai garam kan gitu ya. Salted coffee atau coffee salt gitu ya, yang asin gitu ya. Kan sekarang lagi eranya atau trennya mengurangi penggunaan gula gitu ya. Jadi tapi kopinya perlu dikasih rasa lain gitu. Ya ada yang kopi americano yang cuma plain gitu saja, tapi ada juga yang ditambahin garam gitu. Nah sesampai saya di tempat tinggal di Vietnam ini, saya tadi cari yang garam yang beneran supaya mengingat yang kemarin nggak ketemu adanya garam yang ada ladanya, salt and pepper gitu. Ya udah saya cemplungin aja ke kopinya kopi Vietnam. Jadi kopi garam lada gitulah kira-kira gitu. Mix up gitu ya. Jadi seperti itu. Tetapi itu juga yang saya ingin usulkan, menyikapi situasi seperti ini kira-kira ya kayak begini, kayak minum kopi asin yang ada ladanya gitu. Apa itu maknanya kan gitu. Yang pertama bahwa memang pada situasi seperti sekarang nggak ada jawaban yang benar-benar benar. Tidak ada hitam benar-benar hitam, tidak ada putih benar-benar putih. Negara-negara di seluruh dunia lagi ribut nih, wah banyak yang komentar. Dia bilang ini bukan teman yang baik ini katanya begitu. Australia bilang begitu pada Amerika Serikat. Eropa juga komplain, apalagi Kanada, Meksiko.
Tapi Singapura bilang, ah, nggak apa-apa lah kira-kira gitu ya. Ya karena dia dapat reciprocal tarif, tambahan tarif yang minimal kan gitu, cuma di baseline-nya saja. Begitu juga perusahaan-perusahaan yang ada di dunia ini melihat, waduh gawat nih begini-gini, tapi ada yang bilang, nggak apa-apa, ini kan namanya ekonomi juga nanti zero sum game, ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Kalau saya melihatnya, ini sekarang ini yang merasa ini menjadi masalah adalah perusahaan-perusahaan besar. Tidak heran perusahaan-perusahaan yang listing di saham di Amerika Serikat, di Eropa, di Asia, di pasar besar utama itu pada berguguran turun ya. Kalau turun kemana? Ya bisa jadi kalau ekonomi yang digerakkan oleh perusahaan besar itu turun, maka diisi oleh perusahaan-perusahaan yang kecil, yang SMI, yang UKM kan begitu ya. Jadi ekonomi dunia ya mestinya ya akan kembali normal saja. Terjadi keseimbangan baru, tetapi akan membuat kita ini akan menggerakkan ekonominya, jadi bisa lebih fokus nih sekarang. Perusahaan-perusahaan yang besar, apalagi yang selama ini sudah menikmati pertumbuhan ekonomi yang besar dari situasi di bursa yang cenderung sahamnya selalu naik ini, bisa jadi ini akan terkoreksi. Gantian dong, giliran dari pelaku-pelaku usaha yang belum besar, yang UKM, termasuk juga sebenarnya negara yang relatif belum besar pertumbuhan ekonominya. Vietnam misalkan, pertumbuhan ekonominya lagi besar sekali nih beberapa tahun terakhir ini, sejak dia melakukan liberalisasi perekonomiannya, tumbuh besar sekali. Tetapi kemarin ketika saya bertemu dengan teman-teman yang ada di Vietnam, dia bilang, gimana, apa respon Anda terhadap kebijakan Trump ini? Menurut saya nggak ada problem. Bayangkan saja loh, kena reciprocal tarif 46%, masih bisa berani mengatakan begitu gitu. Apalagi kita cuma dapat 32% kan, harusnya kita harus lebih pede lagi. Ya artinya bukan bonek pede-pedean gitu, tapi kita harus melihat, loh ini gantian negara-negara yang selama ini udah tumbuh besar, itu bisa jadi akan terkoreksi besar, termasuk China kan begitu kan. Indonesia yang belum sempat menikmati kenaikan perdagangan internasional yang besar banget kan gitu, ini giliran. Nah jadi saya ingin mengajak kita melihat kopi asin yang pedes lada tadi itu sebagai inspirasi bahwa kita nggak perlu terlalu risau lah ya. Kita nggak seenak si Singapura yang cuma dapat reciprocal tarif 10%. Kita coba melihat ini sebagai sebuah hal yang baru ya. Hal yang baru, jangan terlalu panik. Pemerintah Indonesia sudah mengambil sikap yang bijaksana, kemudian melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan daya saing, mengoptimalkan sesuatu yang sudah ada. Kita selama ini memang dianggap oleh pemerintah Amerika Serikat memperlakukan ketentuan-ketentuan yang menghambat perdagangan bebas. TKDN misalkan, tingkat kandungan dalam negeri gitu ya. Yang dikenakan antara lain pada handphone misalkan kan gitu ya, sehingga terjadi tarik ulur gitu ya. Katanya Amerika Serikat, kenapa nggak dibebaskan aja sehingga produk-produk saya masuk? Kita tentu saja punya alasan ya. Saya kalau soal TKDN saya jadi ingat ketika saya dulu menjadi ketua Komite Peningkatan Produk Dalam Negeri di Kadin Indonesia, dan sebelumnya mendorong penggunaan produk dalam negeri. Salah satu dari yang kemudian kita lakukan waktu itu dikasih label namanya gemar produk Indonesia gitu. Kita ingin meningkatkan konsumsi dalam negeri. Dan kemudian muncullah kebijakan TKDN misalkan. Nah hal-hal begini kan bisa positif untuk dalam negeri, tapi di negara lain menganggapnya kok you menghambat Indonesia, menghambat saya katanya kan begitu kan gitu. Nah itu ya kita kan nggak bisa 100% memenuhi apa yang diharapkan oleh pemerintah negara lain, tetapi kita juga perlu introspeksi juga gitu, bagaimana kita membuat kebijakan-kebijakan seperti ini ya. Demikian juga Amerika Serikat mengatakan, wah Indonesia itu dulu kalau ekspor ke Indonesia nggak sampai $75 itu ketentuan-ketentuan perdagangan yang menghambat tidak diberlakukan kan gitu ya. Udah boleh dikatakan masuk aja lah, lempeng aja produk dari luar negeri. Tapi kemudian turun menjadi $3 saja kan gitu ya. Saya juga sempat ada di dalam diskusi itu ketika dirumuskan kebijakan tersebut kan gitu. Karena waktu itu 2019 gitu ya. Banjir produk dari luar negeri masuk ke pasar Indonesia, produk-produk murah dari luar negeri masuk lewat e-commerce masuk ke Indonesia, sehingga kewalahan juga ini pelaku usaha kecil di Indonesia karena
berhadapan dengan produk-produk luar negeri yang harganya murah kan gitu. Apalagi murahnya nggak kena pajak yang masuk dan sebagainya gitu ya. Nah kemudian dalam diskusi-diskusi saya termasuk yang setuju juga, jadi turunin aja itu dari 75 turun jadi rendah sekali, akhirnya disepakati 3 dolar gitu. Ini kan sebenarnya dalam rangka melindungi pasar dalam negeri, khususnya buat para UKM kita gitu ya, UKM-nya dihantamin produk dari luar negeri kan gitu. Nah sebenarnya kan niat kita adalah memang ingin menjaga pasar dalam negeri itu bisa dimanfaatkan juga oleh pelaku usaha dalam negeri kan gitu. Tetapi ini di sisi yang lain, pemerintah negara lain bilang, loh kok jadi begitu? Tadinya nggak pakai diatur-atur ya sampai 75 dolar, sekarang kok cuma 3 dolar? Ya relatif lah aturan-aturan seperti itu melihatnya gitu ya, tergantung siapa yang melihatnya. Tapi bagaimana kita meresponnya gitu di era sekarang? Saya ingin mengatakan bahwa pada posisi seperti sekarang, saya rasa kita perlu juga ya melihat koreksi dari negara-negara termasuk Amerika Serikat. Ini kan USTR, United States Trade Representative, membuat laporan yang ratusan halaman itu ya, karena ada beberapa puluh halaman yang merefer pada Indonesia gitu. Ini bisa menjadi catatan buat kita. Apakah kita menyetujui atau tidak, itu nanti kita perlu bahas lebih lanjut gitu ya. Tetapi ini sebuah catatan yang saya rasa perlu juga kita pertimbangkan gitu ya. Ketentuan-ketentuan yang selama ini dianggap oleh negara lain, dalam hal ini khususnya Amerika Serikat, menghambat itu, bisa jadi memang kita perlukan kan gitu ya untuk menjaga pasar dalam negeri. Tetapi juga bisa jadi yang beginian bisa jadi sudah saatnya bisa direlaksasi ya. Melihat pengalaman-pengalaman negara-negara, saya sekarang lagi beberapa hari ada di Vietnam sambil mengamati apa yang terjadi, mereka ngapain gitu. Menurut saya sih yang dilakukan lebih banyak adalah membuat pelaku usaha dari luar negeri bisa masuk lebih bebas lagi masuk ke Vietnam, menggerakkan ekonominya gitu. Kita harus ikutan seperti itu, nggak harus ya. Tetapi ada hal yang barangkali kita bisa belajar gitu. Dan dari situ pelaku usaha yang gede-gede dari luar negeri berada di Vietnam dan kemudian menggerakkan ekonomi Vietnam, ekspornya Vietnam naik. Tetapi kalau kemudian itunya semuanya hilang tadi, katakan karena perlakuan ketentuan penambahan reciprocal tarif itu membuat perusahaan-perusahaan dari luar negeri tidak lagi beroperasi di Vietnam misalkan. Nah itu bisa jadi masalah juga, itu harus diantisipasi oleh pemerintah Vietnam kan begitu. Nah saya rasa kalau kita berkaca kepada Indonesia, kita perlu mencari keseimbangan yang baru gitu ya. Apakah kita membutuhkan pelaku usaha dari luar negeri masuk ke Indonesia, ataukah kita sebaiknya memberdayakan yang dalam negeri saja? Saya rasa ini sebuah perdebatan yang tidak akan pernah ada selesainya. Saya rasa kita perlu cari keseimbangan. Kita membutuhkan investasi dari luar negeri untuk mempercepat kemajuan ekonomi Indonesia. Tetapi di sisi yang lain, kita harus melakukan penguatan pelaku usaha Indonesia, baik dari aspek daya saingnya, baik dari aspek keuangan, dari aspek komprehensif, bahkan teknologi sekarang menjadi sesuatu yang penting, harus kita lakukan. Nah, di sini juga kita bisa mendorong pemerintah untuk mengambil posisi, untuk membantu perusahaan-perusahaan Indonesia. Apalagi kita melihat Indonesia ini kan pelaku usaha yang belum besarnya masih banyak banget kan gitu. Kita kadang-kadang mengatakan, untungnya kita ini pelaku usahanya masih kecil-kecil. Oh, nggak boleh begitu terus dong, kapan negara ini jadi besar kalau semua pelaku usahanya masih kecil-kecil terus. Kita bersyukur sudah ada pelaku usaha yang Indonesia yang sudah besar dan bahkan masuk di pasar dunia ya. Saya lihat di sini produk-produk dari perusahaan besar-besar di Indonesia, dari Mayora, dari Indofood, dari kapal api, itu ada di pasar-pasar di Vietnam dan juga di banyak negara. Kita bersyukur itu. Tetapi kita pengen lebih banyak lagi. Yang kecil menjadi menengah dan jadi besar gitu. Sehingga ekonomi Indonesia tumbuh lebih besar lagi. Nah kalau bisa kan mengandalkan pada perusahaan-perusahaan yang memang basisnya di Indonesia. Ya sambil nunggu yang dari Indonesia ini menjadi lebih besar, kita juga bisa meminta gitu perusahaan-perusahaan dari luar negeri, ayo ikut gerakan Indonesia. Nah hal-hal begini saya rasa menjadi catatan buat kita semuanya menyikapi kebijakan Trump yang menambahkan reciprocal tarif. Dunia masih akan gonjang-ganjing dalam waktu pendek ini.
akan mencari titik keseimbangan baru, tetapi kalau saya melihat tetap saja di perekonomian zero sum game gitu ya. Kalau yang lain terpuruk, yang lain dapat manfaat gitu. Nah, kita lebih baik daripada ribut-ribut, ya mendingan kita kemudian mencari titik yang kita bisa lebih positif. Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia, Pak Benny Sutrisno, mengatakan kita perlu melakukan negosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat, kan gitu. Negosiasi perdagangan yang komprehensif ya, karena ini menyangkut banyak hal nih ya kan. Nah, ini bisa kita lakukan, artinya nggak usah ribut-ribut lah kan gitu. Ngomong aja ke sono gimana kan gitu. Tetapi tentu saja kita juga harus menyiapkan diri, menyiapkan perekonomian kita, menyiapkan pelaku usaha Indonesia, termasuk menciptakan entrepreneur-entrepreneur baru yang berwawasan global. Saatnya lah anak-anak muda Indonesia tampil lebih hebat lagi, tidak hanya di pasar dalam negeri, tapi di kancah pasar dunia. Dan selama ini antara lain melalui sekolah ekspor kita dorong itu ribuan generasi muda Indonesia sudah punya wawasan ekspor, dan itu kita perlu fasilitasi. Negara perlu hadir gitu untuk membuat lahir perusahaan-perusahaan baru, lahir entrepreneur-entrepreneur baru, apalagi dari kalangan generasi muda yang terdidik, yang masih segar, yang punya keinginan untuk maju di pasar dunia. Ayo kita sambut dunia yang sedang berubah ini dengan kita menyiapkan diri lebih baik. Seperti saya minum kopi yang rasanya asin dan panas-panas sedikit dengan lada. Saya rasa ekonomi dunia seperti itu. Indonesia punya kopi, Indonesia punya garam, tapi masih impor. Kita perlu tingkatkan supaya produksinya meningkat sehingga bisa swasembada garam. Tapi kita juga punya lada. Kita punya lada. Optimalkan yang kita sudah punya. Dari yang kita sudah punya, mudah-mudahan kita bisa melalui perubahan ekonomi dunia ini dengan lebih baik. Dan kita jadi pemenang, merdeka.